Hai semuanya, selamat pagi dari Jerman. Welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan gue, Dara Karina. Jadi, gue hari ini akan menjelaskan dan membahas tentang culture shock yang biasanya dialamin sama orang Indonesia yang pindah ke Jerman. Jadi sebelum gue bikin video ini, gue juga udah bikin sebuah research kecil-kecilan maksudnya. Kayak gue udah lihat internet, gue udah lihat banyak dari opini-opini orang Indonesia juga, dan gue juga nanya sih ke sebagian teman-teman gue di sini. Apa-apa aja sih hal-hal yang ngebuat kita yang biasanya orang Indonesia tuh pasti kaget gitu tinggal di sini, ya kan? Ya karena memang normal ya, karena kan biasanya kita tinggal di Indonesia yang beda banget budayanya, terus di sini tuh cara pandang, persepsi semuanya tuh beda sama orang-orang di sini. Nah terus nanti hal-hal yang akan gue jelaskan ke kalian itu bukan cuma dari luar, maksudnya bukan dari observasi gue aja, tapi itu juga pengalaman pribadi gue sendiri. Karena banyak banget hal-hal yang gue alamin sendiri yang menurut gue tuh interesting buat terus nanti poin-poin yang akan gue jelasin itu nggak semuanya orang Indonesia mengalami ini ya. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Yuk. Oke, poin yang pertama adalah jadi hari Minggu itu di Jerman semuanya tutup. Semuanya tutup. Ini tuh hal yang menurut gue tuh gue agak juga kayak shock gitu. Hah, kenapa hari Minggu kok tutup? Padahal kan menurut gue kayak weekend itu kan waktunya kalian bisa belanja atau bisa ke tempat-tempat yang kalian gak bisa jalan pas lagi Senin sampai Jumat karena kalian kerja. Karena gue tuh udah juga pernah bikin kayak ala-ala bikin plan gitu kan, kayak oh ya nanti kita kesini ya, kita kesini ya. Terus kata Manuel kayak ya lo mimpi aja karena di sini setiap hari Minggu semuanya tutup. Tapi gue juga baru tahu ternyata itu tuh alasannya karena pemerintah Jerman itu atau pemerintah negara-negara yang di daerah sini gitu, itu tuh mereka mensejahterakan pekerjanya gitu loh ya di negara mereka, karena mereka itu akan membayar lebih untuk orang-orang yang kerja di hari Minggu biasanya, dan juga mereka itu kayak mau ngasih waktu quality time sama keluarga mereka itu di hari. Oke, next poin nomor 2, di sini botol minum itu yang udah nggak dipakai itu bisa di fun. Maksudnya apa sih botol fun itu? Jadi maksudnya botol-botol yang udah pernah kita pakai itu, maksudnya yang udah habis kan, nah biasanya kan kita buang. Nah kalau di Jerman itu bisa kita balikin ke sebuah mesin. Jadi mesinnya itu tuh selalu ada biasanya di supermarket. Jadi kita masukin, nah satu botol itu biasanya value-nya sekitar 25 sen. Jadi di sini tuh kalau misalnya kalian punya banyak botol, dan biasanya sih memang orang-orang itu pasti ngumpulin ya, nggak mungkin kayak baru 3 botol terus langsung ke supermarket gitu. Biasanya emang banyaknya orang itu ngumpulin dulu. Kayak gue sama Manuel, gue pernah mau ke supermarket. Kita tuh bawa kayak plastik botol tuh ada 3 kalau nggak salah, sampai kita harus butuh troli. Jadi gue udah kayak tukang botol di sini, dan pas kita balikin terus kan kita dapat struknya gitu kan. Nah struknya itu kayaknya kita ada sekitar 15 euro kalau nggak salah. Lumayan banget kan. Nah tapi nggak semua botol juga bisa kalian balikin. Jadi cuma botol-botol dengan gambar ini nih, dengan ada logo ini baru bisa kamu balikin ke mesin. Poin selanjutnya yaitu di Jerman itu kita punya namanya Hausarzt. Nah jadi maksudnya Hausarzt itu adalah setiap orang di Jerman itu punya Hausarzt. Hausarzt itu orang atau dokter yang tahu riwayat lo dari kaki sampai kepala, riwayat keluarga, riwayat penyakit apa aja, lo alergi apa aja. Jadi kita nggak bisa di sini tuh kalau sakit terus kucuk-kucuk gitu langsung ke dokter spesialis, itu nggak bisa aja. Jadi kalau kita mau ke dokter spesialis, kita harus ke dokter Hausarzt kita dulu, ngasih tahu ke dia apa masalahnya. Nanti sama dia itu dicek dulu kita, dicek darah dulu mungkin di kliniknya dia, baru kalau menurut dia itu penting dan harus ke spesialis, itu baru sama dia di refer ke dokter spesialisnya. Di sini tuh juga kalau misalnya lo sakit itu tuh kita nggak bisa kucuk-kucuk langsung ke rumah sakit gitu. Di sini itu kalau misalnya ke rumah sakit itu tuh in case bener-bener kalau kayak penting banget kecelakaan atau kayak yang bener-bener harus ke
unit gawat darurat. Nah tapi kalau misalnya kita cuma sakit perut atau kita muntah-muntah doang, nah itu ya kita harus ke House Arts itu. Jadi nanti sama dia dicek dulu, baru nanti step selanjutnya itu dia yang nentuin. Nah, poin selanjutnya, jadi tuh di sini semuanya tuh pakai appointment. Nah, appointmentnya itu biasanya tuh mereka pakai online. Jadi apa-apa di sini semua pakai online atau bisa pakai langsung telepon. Jadi tuh semua di sini hal-hal yang nggak penting juga harus pakai yang namanya appointment. Misalnya kayak gue mau ke salon kuku atau ke salon rambut deh. Itu semua harus pakai yang namanya appointment. Jadi di sini tuh orang hidupnya tuh sangat-sangat teratur. Mereka tahu kapan aja besok kesini, besok kesana, semuanya tuh berappointment. Apalagi kalau misalnya kalian mau kayak ngurus-ngurus dokumen yang ke gedung-gedung pemerintah ya, wah itu aduh itu ribet banget deh, ribet banget. Tapi sebenarnya bagus sih, menurut gue itu semuanya bagus, jadi itu semuanya teratur gitu. Itu termasuk juga kalau kalian mau ketemuan sama keluarga kalian atau sama temen, itu tuh kalian harus bikin appointment sama mereka. Bayangin gak sih kayak lo mau ketemu mertua gitu misalnya, itu tuh harus bikin appointment. Maksudnya appointmentnya nggak formal sih, tapi at least harus kasih tahu dulu kayak, hai aku mau kesana nanti jam segini segala macam. Jadi di sini tuh emang nggak bisa kayak semuanya fleksibel gitu. Nah tapi menurut gue sebenarnya juga nggak buruk-buruk banget sih kayak gitu. Sebenarnya ada baiknya, karena kadang-kadang kalau di Indonesia kan misalnya kita udah punya appointment sama teman kita mau ketemu, terus tiba-tiba ada temen yang datang nggak pakai ngomong, nggak pakai apa, tiba-tiba dia muncul depan pintu gitu. Atau apalagi misalnya kalau kita lagi sakit gitu, itu kan paling nggak enak ya kalau misalnya nerima tamu. Nggak mungkin juga kita suruh pulang tapi kita lagi nggak enak badan gitu. Jadi sebenarnya ada bagusnya juga. Oke, poin selanjutnya, jadi semua di sini itu di-dubbing, TV-nya di-dubbing pakai bahasa Jerman. Nggak ada yang namanya tuh kayak pakai subtitle gitu misalnya, nggak ada tuh kayak gitu, semuanya di-dubbing. Jadi gue pertama kali juga shock banget gitu, kayak hah, bayangin gak sih kayak gue pas lagi mau nonton gitu, gue denger suaranya si Tom Cruise tuh beda banget gitu. Kayak menurut gue tuh aneh banget, dan gue benci banget nonton film yang ada dubbingannya. Even di Indonesia misalnya kayak lagi nonton apa ya, lagi nonton Doraemon gitu, gue kesel banget gitu denger suaranya tuh gak cocok gitu sama mukanya Doraemon, tapi suaranya tuh kayak aneh banget gitu. Selanjutnya yaitu kalau kalian lagi ke restoran terus kalian baru datang nih untuk duduk gitu. Nah di sini itu kalian tuh nunggu sampai si waiternya datang. Jadi kita biasanya ini nggak tahu ya, ini nggak semua orang, tapi ini tuh yang gue alami sendiri. Karena pas gue ke restoran gitu, gue kan langsung pengen manggil masnya dong, kayak halo gue di sini nih, gue mau apa namanya, mau order makanan. Tapi ternyata kalau di sini manual tuh bilang kalau di sini tuh kalian duduk aja, tunggu sampai waiternya datang. Jadi kayak melatih kesabaran saya ya pemirsa, karena gue itu orangnya nggak sabaran gitu. Jadi kayak, dan gue nggak suka wasting time kelamaan gitu. Tapi di sini tuh mungkin memang itu culture mereka, kayak menghargai juga pekerjaan waiter dan waitress gitu. Kayak mereka nggak disuruh-suruh kayak gue sekarang gue gitu. Dan di sini tuh bener-bener kayak apa ya, kita nunggu sampai mereka datang, karena mereka akan datang walaupun memang makan waktu kayak mungkin sekitar 15 menit gitu. Gue tuh sempet saat itu kayak, mana nih waiter kok datang ya, terus kata Manuel tunggu aja, dia pasti datang, dia tahu kita baru datang gitu. Padahal saat itu tuh kayak gue itu di restoran yang agak lumayan besar dan orangnya banyak, dan gue lihat itu semua waiters gak ada yang eye contact sama kita pas kita datang. Jadi kan mungkin gue mikirnya kayak orang-orang ini nggak ngeh gitu kalau gue datang kan, tapi nggak. Jadi setelah 15 menit dia datang, dia bener-bener baru bikin dia baru bawa menunya dan baru nanyain kayak kita mau next ke poin selanjutnya. Di sini di Jerman itu sampah itu dibagi-bagi banget, dibagi-baginya tuh ribet banget. Mungkin buat orang yang udah tinggal di sini lama, of course itu kayak gampang. Tapi buat kita orang Indonesia yang baru tinggal di sini, itu jujur gue bener-bener sampai mungkin seminggu lah gue baru ngeh, dan kadang-kadang sampai sekarang aja gue masih suka kagok gitu, lupa. Tapi ya udah ngerti dan udah tahu. Nah pas baru datang gue tinggal di sini itu ribet banget. I have no idea gimana caranya memilah-milah sampah. Maksudnya oke, gue tahu maksudnya kardus, plastik, tapi di sini itu ada
yang namanya memilah-milahnya dengan based on apa ya namanya, namanya gitu. Dan Manuel tuh selalu ngajarin gue dengan bahasa Jerman gitu. Kayak namanya misalnya, oke, yang ini masukinnya ke gelbesak. Gelbesak itu kayak jadi plastik warnanya kuning. Itu biasanya untuk plastik misalnya. Untuk maksudnya sampah-sampah plastik gitu. Ada yang namanya biotone. Biotone itu biasanya untuk makanan-makanan basah. Misalnya jadi kayak sampah-sampah sayuran, buah itu kita masukin di situ. Terus botol-botol kaca itu juga nggak bisa kalian main masukin di sampah aja. Jadi di sini itu yang namanya di recycling hof, atau di beberapa tempat tuh nggak perlu di recycling hof sih. Jadi kayak di tempat di jalan aja tuh juga ada. Jadi pemerintah itu nyiapin kayak tong gede-gede gitu dan dipilah-pilih dengan warna yang berbeda gitu. Misalnya warnanya itu ada hijau, putih, dan coklat kalau nggak salah. Jadi yang namanya gelas-gelas kaca itu dibuangnya juga ke sampah, ke tong itu sesuai dengan warna botol. Selanjutnya, pas kalau kalian ke supermarket itu kasirnya, oh my god, mereka udah kayak The Flash. Mereka itu nge-scan cepet banget. Gue bener-bener shock pertama kali karena di Indonesia mereka kan slow motion ya gitu, kayak di sini tuh cepet banget gitu. Jadi kalau misalnya kalian ke supermarket itu, gue sama Manuel tuh sekarang udah punya sistem. Jadi sistemnya itu siapapun yang berdiri di belakang itu yang ngeluarin semua belanjaannya, yang di depan itu yang ngambil dan masukin ke plastik apa namanya belanjaan kita. Dan di sini itu kan kita masukin ke barang-barang itu kan, ke paper bag kita itu kan sendiri ya, nggak ada yang bantuin gitu di sini. Jadi kalau misalnya itu yang namanya kasirnya cepat banget, ya kalian juga harus ngikutin speednya si kasir itu. Kalau enggak itu semua numpuk sampai kasirnya juga mungkin udah sampai nggak bisa ngegeser makanannya lagi gitu. Jadi gue juga baru tahu, gue nanya sama temen gue yang dia tuh kayak Teilzeit gitu, kerja di supermarket. Jadi dia bilang katanya salah satu trainingnya dia itu dicek gitu sampai dia bisa kerja di situ tuh seberapa cepat dia nge-scan produk-produknya. Poin selanjutnya itu di sini itu kalau misalnya kalian punya acara kayak ulang tahun atau apapun, itu yang diundang itu orang-orang yang sangat deket sama kalian. Jadi di sini tuh kayak nggak ada tuh kayak ngundang tetangga atau ngundang teman yang jauh banget gitu. Pokoknya teman-teman yang diundang itu semuanya yang pasti sahabat dan keluarga aja. Jadi walaupun misalnya kalian punya teman banyak dan apapun lah, pokoknya kayak mungkin teman kalian di mana-mana, tetap aja yang diundang ke acara-acara di rumah itu biasanya teman-teman yang super deket, pokoknya sahabat banget. Jadi biasanya tuh orang-orangnya ya kalau misalnya kita ada acara ya itu doang gitu, kayak misalnya ada 10 orang ya 10 orang aja itu terus setiap ada acara yang dilihat mukanya mereka doang. Jadi mereka tuh di sini tuh emang gimana ya, kayak quality banget gitu, walaupun orangnya dikit gitu. Misalnya teman-teman mereka yang sahabatnya kayak cuma 2-3 orang ya, tapi memang mereka tuh super deket gitu, sedekat itu. Jadi contohnya seperti waktu gue lagi nikah sama Manuel itu di Indonesia, itu teman-temannya Manuel yang deket banget dan keluarganya yang deket banget itu semuanya datang ke Indonesia. Kayak menurut gue tuh next point selanjutnya, di Jerman itu yang bisa bahasa Inggris dan mau berbahasa Inggris itu dikit banget. Jadi mereka itu sangat bangga dan sangat menghargai bagi orang-orang yang mencoba pakai bahasa mereka walaupun belepotan. Jadi sebenarnya kalau tinggal di Jerman itu bener-bener memaksa kita untuk mencoba bahasa Jerman kita, karena kebanyakan di sini mereka itu akan pakai bahasa Jerman gitu. Walaupun dia bisa bahasa Inggris tapi mereka tetap mereka lebih menghargai orang-orang yang mencoba pakai bahasa. Oke guys, segitu dulu konten hari ini. Bagi teman-teman yang punya pengalaman berbeda, culture shock kalian waktu tinggal di Jerman atau dimanapun, boleh di share ke comment box below. Dan jangan lupa di like and share videonya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!